Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa aliyil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kiai Mansur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilun Najah yang kami hormati, yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada akhinal kiram Romo Ki Haji Ahmad Muslih selaku pengasuh Pondok Pesantren Ubat Bodo Kertamukti yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Syekh Ahmad selaku MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami taati fatwa saha dawuh-dawuhnya. Kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Mesuji Raya, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Julian Syahri SPMSI selaku camat Kecamatan Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Dan Ramil yang dalam hal ini hadir secara langsung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Nyai Umi Faizah selaku Ketua PAC Muslimat Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Marzuki selaku anggota Dewan Kabupaten Oki yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu anggota DPRD Kabupaten Oki Niwayan Siti Sunaryase SEMH beserta Bapak yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada sedaya aparatur pemerintah desa Bumi Makmur. Wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Bumi Makmur panjenenganipun Bopo Setiono saha Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketel Kembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Eure, Bapak RT yang di Desa Bumi Makmur yang kami hormati dan yang kami muliakan. Luar biasa Pak Kepala Desa, nyentrik sekali sampai cincin keong-keong. Berkahnya pangkat mudah-mudahan membawa maslahat, membawa manfaat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Agus Masnanto SPMP selaku tim ahli kelompok pakar DPRD Kabupaten Oki yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Mesuji Raya yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada pimpinan perusahaan dan sekitar wilayah Bumi Makmur, keluarga besar PT Selapan Jaya, PT Wai Sampurna Argo, PT Telaga Hikmah 2 yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Muslimat Nahdlatul
Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur dan keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Mesuji Raya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia dan Muslimat NU yang luar biasa. Mudah-mudahan rencang-rencang panitia semua selalu ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara pengajian akbar Tri8 Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan keluarga besar pimpinan Nahdlatul Ulama MWC Nahdlatul Ulama, keluarga besar Muslimat PAC Mesuji Raya yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada rekan-rekan GP Ansor, rekan-rekan Ibnu IPPNU, keluarga besar Fatayat Nahdlatul Ulama dan rekan-rekan Ibnu IPPNU yang kami hormati dan yang kami muliakan. Mudah-mudahan selalu mendapatkan maslahat dan keberkahan. Amin Allahumma. Tak lupa kepada rekan-rekan Banser dan rekan-rekan dari GP Ansor, Wabil Akhos, Babin Kamtipmas dan keluarga besar Babinsa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, Mbah Kakung Mbah Putri, sing joko-joko ndang cepet rabi, sing prawan-prawan ndang cepet untuk suami, sing tua-tua muga-muga pada cepet cepat dapat rezeki dan tindak haji Allahumma. Bapak Ibu para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus pengajian akbar Tri8 keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Oki. Ya mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking arsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat beserta salam ya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini, fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Palembang punya empek-empek, di Jawa punya rempeyek. Di Palembang punya kelapa sawit, di Jawa punya wayang kulit. Ini keberkahan untuk Indonesia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Gusti Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai kepada sesama. Sungai datang di sini silaturahmi, likinalikan rukun kebersamaan kangge bangun kaguyub rukunan ing alam bebrayan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Panjenengan rawuh enten mriki sing pada ngadeg imane, sing pada jejeg, sing pada lenggah geliasah, sing pada ahli ibadah.
ibadah. Masya Allah, duduknya praktis, bokong yang lemprak sikiliatis. Ikhlas ya Bu ya, ikhlas ya Bu ya. Ini saya pakai kain asli Palembang, rasanya ngomong gulune mandan kaku. Sungguh hormatan bagi saya, tidak sembarangan pakai ini kain. Berarti saya termasuk pada bocah cilik tekanang kene, tapi dihormati dengan kain Palembang ini. Mudah-mudahan jadi wasilah amal silaturahmi. Amin Allahumma. Bu, yang hadir waton kabeh, wong lanang mung sebagian. Di dalam Al-Quran sekitar 3 penyebutan wanita, seorang perempuan. Perempuan bahasa dari Sanskerta, asal kata dari empu, yang artinya serba ahli, serba bisa, di tangannya serba enak, disebut empu. Ditambahi perempuan berarti sing pinter gawe enak. Di dalam Al-Quran sekitar ada 3 penyebutan kepada seorang perempuan. Yang pertama disebut imro'ah atau mar'ah, yang artinya perempuan yang sudah menikah. Yang kedua disebut unta, yaitu agar secara biologis bisa dibedakan mana laki mana perempuan. Dan yang ketiga secara umum wanita disebut nisa, yaitu kita wanita hidup di dunia punya hidup yang sama dengan makhluk yang lain. Maka alhamdulillah hari ini Ibu Sugito termasuk dengan jajaran panitia Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bumi Makmur membuktikan bahwa wanita kuat, wanita hebat. Inilah muslimat. Tepuk tangan dulu dong buat Muslimat Bumi Makmur yang keprok utangnya lunas kabeh. Aminnya keras batu utangnya banyak. Semoga rezekinya yang barokah. Di dalam Al-Quran Gusti Allah mengendikakan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah. Al-ayah artinya istrimu adalah tempat bercocok tanammu, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kau kehendaki, dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah kepada Gusti. Bu, yang belakang sana halo, assalamualaikum. Yang belakang masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack apa enggak nih? Orang ketuman mulai mangkata sih. Bismillah. Mic-nya pakai yang mic saja, jangan wireless. Ada yang pakai kabel. Buatan nonton Niki mawon, adanya ini. Bismillah, cek 1 juta. Dong ngecek aja 1 juta. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, yang belakang yang gak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Saya harap ibu-ibu, bapak-bapak yang gak kebagian kursi nanti sambil sholawat, sambil zikir, kakinya sambil diputer begini supaya peredaran darahnya lancar. Namanya orang berdiri lama cepet pusing, wis ngadeg, ora ketuman gon, ora kebagian snack maning. Nah itu gampang pusing. Jadi puter begini, tapi puternya sambil zikir ya Bu ya. Alhamdulillah. Tadi sampai mana jadi lupa. Oh iya Bu, kita di dalam Al-Quran juga diibaratkan sawah. Apaan? Sawah, ladang, kebun, tegalan, tempat bercocok
justru diibaratkan sawah. Ini ayat Quran adalah untuk mengangkat harkat martabat seorang perempuan. Wong wadon disebut sawah karena sawah adalah tempat untuk menghasilkan. Betul Bu? Sawah biar hasil panennya bagus kan harus dirumati. Orang mau ngasal dipaculi tok Pak. Wong wadon biar hasil panennya baik, pilihkan bibit yang unggul, lemone sing berkualitas, tukul suket kudu diwatun, sampai ada hama kudu disemprot, sawahnya kurang air wajib dialiri air. Wong wadon kuwi kudu dibanyoni Pak. Dibanyoni itu dialiri air. Dialiri air itu dibanyoni. Oh ya, ini rombongan muslimat dari mana nih Bu? Masya Allah, ini saya yang kegasihkan apa jenengan yang telat ya? Oh, saya yang kegasihkan. Serba salah saya di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tidak menyalahkan panjenengan telat, karena panjenengan harus nyebrang sungai pula, melewati kelapa sawit barangan. Ini luar biasa. Tadi saya salaman sama ibu-ibu muslimat makrasa kayak saman karo parut. Aku batin ke wong wadon tangannya kasar temen kayak gini. Ternyata pada wong wadon juga melun dodosi sawit. Pantesan tangannya kasar. Gak apa-apa Bu, semakin kasar kapal tangannya manusia, tanda bersih rezeki menungsa kuwi mau. Maka alhamdulillah nih Pak, sekali-kali wong wadon dibaratkan sawah jamung dipaculi tok. Sekali-kali nih perempuan muslimat wonten bumi makmur dibawa ke salon, nggih Bu nggih. Bukan salon ampli, salon kecantikan. Sekali-kali dijak ke Palembang Kota, Gawaring Mall. Gak usah dibawa ke mall lah, dibawa Alfamart seneng. Ibu nggih. Sekali-kali kon pada shopping, semuting, rebonding, balancing, sepuring. Wong wadon wonten inggene bumi makmur glowing bening. Soalnya kemarin ada wong lanang bilang, lah saya nggak suka sama muslimat yang lipstikan, saya nggak suka sama muslimat yang bedakan, saya suka yang natural saja. Natural sekarang dimaksud bapak-bapak yang bening langsing glowing plus putih, yang anang bocah karo bihun. Malah saya sama ibu-ibu muslimat jauh lebih cantik ibu-ibu muslimat. Soalnya apa, Bu muslimat ispayu saya belum laku, Pak. Cantiknya masih dipertanyakan. Karena ibu yang namanya cantik itu relatif. Cantik niku dominan, karena ternyata yang hitam cantik, yang putih juga cantik. Orang Bali cantik, orang Jambi cantik, orang Batam cantik, wong Sunda cantik, wong Jawa ya cantik. Cantik itu relatif. Maka cantiknya seorang ibu muslimat ya tergantung bapak-bapaknya. Karena namanya muslimat cantik perlu modal, betul Bu? Cantik zaman sekarang perlu skincare. Bu Dewan, Bu Nyoman. Saya nggak tahu. Bu Wayan, Siti. Bu DPR bisa cantik karena sang bapak juga merawat dengan baik. Maka bapak-bapak di sini juga kudu merawat Bu muslimat, dimodali, betul Bu? Istri tetangga hijau, istri sendiri dong dirawat. Lebok naring salon, kon pada ayu-ayu, kon pada cantik-cantik.
Maka alhamdulillah muslimat sini nggak Perlu ke salon pun ditambah air wudhunya, cantiknya luar biasa. Muslimat bumi makmur, amin Allahumma. Ini udah nyinggung bab muslimatnya. Kalau di tempat saya di Jawa Bu, namanya seragam muslimat itu atasan sama bawahan. Karena atasan itu seragamnya ada logo NU-nya, tapi kalau buat yang rok bawahan nggak ada logonya. Tapi kalau seragam muslimat dibikin gamis, berarti kalau baju atasan dibikin gamis, berarti logo NU-nya kejagongan bokongnya sampean. Makanya diaturlah yang atasan sendiri, yang bawahan juga sendiri. Nah, punyai dari PHC sudah ada logonya. Nggak apa-apa, yang namanya di Jawa sama di Palembang berbeda. Yang penting tetap Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Bu, Assalamualaikum. Di Palembang kalau pengajian pagi selesai jam berapa? Jam 2 sore. Mas, model NU bumi makmur. Kalau zuhur ke ngasaran, ngasar ke maghriban. Ternyata nih tukang dodosi sawit. Jadi kadang sholatnya diloncat-loncat ya Bu. Alhamdulillah, yang terpenting kita ngajinya tetap kudu disiplin. Naik jam 10, nanti tetap turunnya jam 12. Kita disiplin, betul Kiai. Ngajinya wajib, sholatnya wajib. Nah, kenapa kita diajak peringatan Rojabiah? Padahal orang bumi makmur, orang Mesuji Raya, sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan. Qobliyah ba'diyah selalu dilaksanakan. Sodako infak diamalkan, sampai puasa sunnah rojab juga dikerjakan. Tapi kenapa setiap tahun Rojabiah kita peringatan? Supaya kita paham, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allahi Rabbil Alamin. Kita diajak peringatan Rojabiah bahwa ternyata sholat itu penting. Jangan kebalik, yang penting sholat. Kalau orang punya prinsip yang penting sholat, berarti sholatnya belum mampu nyuceni hati, belum mampu membersihkan pikiran yang kotor. Karena NU ciri khas amaliannya bersolat wiridan disit, bersolat jagong disit, nggak langsung bersolat langsung pelencing minggat. Ora assalamualaikum los, assalamualaikum. Kenapa kita habis sholat wiridan disit? Supaya kita paham. Khawatirnya bok sampai sholatnya tadi ada pikiran gelambiar. Maka habis sholat wiridan adalah untuk menutup ketidakkhusyuan kita di dalam sholat. Khawatirnya sholatnya kurang tumakninah, khawatirnya sholatnya kurang khusyuk, maka ditutuplah dengan wiridan terlebih dahulu. Maka sampai-sampai Imam Al-Ghazali mengatakan as-salatu ra'sul ibadah. Ra'sun ini kepala, sirah, mustaka bahasa halusnya. Bahasa Palembang apa ya Pak? Kepala. Oh, kepala. Kepala siko. Oh, jadi orang Palembang ciri khasnya belakang kalau bilang pakai U. Oh, berarti kalau di Cilacap sega, di sini sego.
ya Bu. Berarti kalau di Cilacap lengah, di Palembang lengo. Kalau di Cilacap randa, di Palembang rondo. Iya. Berarti kalau di Cilacap kentang, di Palembang kentong. Kentangnya wong Palembang atau satos. Roksun ini kepala. Saking pentingnya kepala, kita manusia masih bisa disebut manusia karena masih ada kepalanya. Bukti nyata, tengah malam Pak Lurah Santoso kerawuan tamu. Siapa? Setiono. Aduh, karena sing arep ngamplopi melak lalen. Tuh, Pak saya. Pak Setiono. Pak Haji. Pak Haji Setiono, Pak Lurah Bumi Makmur, tengah malam kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu bareng dibuka tamunya. Ternyata, maaf, kakinya buntung non sewu. Tangannya juga buntung karena maaf cacat dari sejak lahir. Setelah Pak Lurah Setiono melihat tamunya, maaf, agak kurang anggota badannya karena ternyata cacat dari sejak lahir, Pak Haji Setiono ini kaget dan rasa iba malah berpikir ini tamu tengah malam datang ngetok pintu, jangan-jangan ini walinya Gusti Allah. Langsung dibuka pintunya, dipersilakan masuk, dikasih unjukan, dikasih daharan, plus dikasih sodakohan pulangnya. Karena Pak Lurah Setiono adalah lurah yang sangat dermawan. Pak Lurah Setiono loman apa enggak Bu? Loman apa enggak? Nek loman jajal ke titeni melu nang bayar amplop Pak Lurah. Namanya pengakuan kan harus ada pembuktian. Cuman sekedar ngaku saja mas saya belum percaya. Tapi beda cerita. Tengah malam Pak Camat Mesuji Raya kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu bareng dibuka pintunya. Ternyata tamunya Pak Camat. Sikile genep loro. Tangannya genep kali. Tapi del tekan gulu sirahe ora nana. Kayaknya tamunya pintunya langsung ditutup jebret. Pak Camat melebet teng kamar terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak Camat sambil bilang, "Ayang beb." Pak Camat ngejawab, "Iya Mas Al." Tadi pintu yang saya buka ternyata tamunya udah menungsa. Kok bisa Pak? Iya, sebab gak ada kepalanya. Sikile genep loro, tangannya genep kali, tapi tekan gulu sirai orang anak berarti untuk menungsa. Saking pentingnya kepala, kita bisa disebut manusia masih ada kepalanya. Saking pentingnya sholat digambarkan pentingnya kepala di dalam organ tubuh kita. Maka manusia yang nggak mau melaksanakan sholat berarti manusia tanpa kepala. Modeni temen ya. Anak nang kene ora sholat melu pengajian. Tengone teka langkah sirai. Salu ala Nabi Muhammad. Gimana Ibu? Oh, sebelah kanan nggak bisa lihat merongosnya mumpuni. Ya udah, saya kesini dulu ya Allah sibuk. Orang nang Jawar nang Palembang wong adone lenjeh-lenjeh. Walaupun lenjeh-lenjeh muga-muga dadi muslimat sing sholihah. Amin Allahumma. Oh, saya kesini mau diambil gambarnya. Oh, buat wallpaper apa mau buat apa tuh?
story WhatsApp. Zaman sekarang ibu-ibu apa baik dibikin status. Ngaji ketemu Mumpuni bikin status. Hari ini ngaji nih sama Mumpuni. Oh ya, terima kasih Mas Santri. Wah, santri ini luar biasa ya. Dari wajahnya saja kelihatan adem. Walaupun gak ganteng-ganteng amat. Tapi lihat santri tuh kelihatan adem, Bu. Lihat nih, belakang hadrah kita ini asli produk santri. Pakai kopiah, pakai koko, pakai sarung. Adem. Sarungan kan rakatokan. Adem. Maaf ya Mas Santri. Nanti ada bagian solawatan ditabuh sama hadrahnya. Saya tadi memang Pak Camat, Bapak Ibu Dewan, Pak Lurah sekalian, Romo Kiai, saya minta yang ngiringi solawat ini khusus dari grup hadrahnya. Soalnya kalau pakai organ saya biasanya nggak masuk nadanya. Jadi saya kepingin hadrah aja biar masuk solawatnya. Alhamdulillah. Ini agak panas dikit di Palembang ya Bu. Iya panas banget. Iya, jadi saya harus pakai mode yang agak dingin begini. Set. Boleh begini. Oh iya. Yang penting jangan sambil ngendong keranjang nanti dikira bakul jamu. Alhamdulillah. Tambah cantik saya begini Bu Dewa. Alhamdulillah. Gimana? Oh dilepas saja nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa, nih suatu kehormatan. Nanti kalau lepas sendiri nggak apa-apa ya Bu. Salu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya lanjut lebih serius bab ngaji, oh ya Bu Sugito, terima kasih. Saya hafal banget kan nama Bu Sugito. Terima kasih Bu Sugito. Kemarin saya dijemput, habis naik saya pakai perahu ngaji di Kecamatan Air Sugian. Air Sugian kesini naik speedboat, ya Allah 4 sampai 5 jam. Angin mlebu kabeh jero weteng. Alhamdulillah langsung dikasih empek-empek sama Bu Sugito, anginnya metu kabeh Bu. Jadi Bu Sugito paham banget nih. Sebelum lanjut ngaji bab yang lebih serius malih tentang bab Rojabiyah, ini saya ada titipan amanah. Segini panjang amanahnya Ibu, karena ini amanah adalah suatu tanggung jawab, jadi saya sampaikan. Mumpuni kayak surat cinta ya. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Meringkani temen gitu. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar masyarakat Nahdlatul Ulama Desa Bumi Makmur, khususnya Muslimat NU Bumi Makmur. Alhamdulillah. Kabar buruknya, untuk mengisi kotak infak jariah duitnya masih di dompet Bapak Ibu masing-masing. Ini supaya kabar buruknya jadi kabar baik. Maaf punten Bapak, saya mohon izin Bapak Ibu semuanya rawuh wonten mriki. Yang pertama ngaji, yang kedua silaturahmi, yang ketiga hendak ditariki infak jariah. Kira-kira panjenengan ikhlas napa mboten? Betul saestu. Jangan buru-buru, santai santai. Nambah bareng ngomong wis gugupen. Panitia ngedarin kotak infak gak sabar. Saikhlas panjenengan rawuh di sini. Jadi saya paham Bapak Ibu. Namanya berangkat ngaji jenengan teng mriki dananya banyak luar biasa. Maka Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang diarani sugih, yang disebut kaya bukan dari pangkat banyaknya harta, tapi yang disebut sugih adalah wong yang paling ayem hatinya, orang yang paling tentrem hidupnya. Panjenengan rawuh di sini, masya Allah, udah bayar rombongan, bayar bensin, bayar bis, belum anaknya minta cilok, jaluk pentol, jaluk es, is ngajeni ngadeg kepanasan, keringatnya deleweran, celakin blobor. Ora keduman snack maning. Lah kok ditariki infak
jadi saikhlasnya panjenengan. Tapi walaupun saikhlasnya panjenengan, yang jadi angsa telurnya segede telur angsa, yang jadi bebek telurnya segede telur bebek, yang jadi ayam telurnya segede telur ayam, yang jadi manuk dara gede nendok segede ndok manuk dara, sing jadi manuk emprit tidak usah memaksakan telurnya segede telur angsa, melas dobolen. Lah, yang merasa jadi angsa, yang merasa jadi banyak, yang merasa jadi soang, telurnya jangan segede telur manuk emprit. Ya rapas DPR nih siapa ya tadi? Nih wayan siti awenduk segede emprit. Ya kan ora pas wis 3 periode. Bojone wis nyalon kan udah diping-pinggo. Siki Bu Nyai Siti barangan nyalon. Kepengane nek tekamu pada pas dicalonan tok. Nek arep nyalon teko kabeh. Nek pengajian jarang mangkat, tapi alhamdulillah Bu Dewan datangnya nggak cuma lagi mau nyalon aja, setiap muslimat Dan beliau juga hadir, maka saya tidak memaksa Bu Mi Wayan Siti. Namanya ngaji jangan nodong, ibu nggih, saikhlasnya panjenengan. Lah panjenengan mau milih jadi angsa apa jadi emprit? jadi emprit apa jadi angsa? Oh jadi angsa. Kalau angsa itu telur yang paling gede, berarti nominal duit paling gede 1.000, bebek 50, ayam 40, manuk dara 30, berarti emprit pira? 5.000. Aduh temen kacek. Ikhlasnya panjenengan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa orangnya senang sedekah di jalan yang diridhoi oleh Allah, ibarat nanam biji satu, tukulnya 7. Sekali tukul 7, setiap tangkai cabangnya 100. 100 kali 7 berapa Bu Muslimat? 700. Masih ditambah janjinya Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi orang-orang yang pada senang sedekah. Monggo saikhlasnya panjenengan diawali dari saya. Saya juga ikut ngasih Bu. Nanti dikira jarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni. Ya, diawali dari saya. Panjenengan sambil nyiapin ya Bu ya, ngerogoh sak dompet ya Bu ya. Sing orang gawa dompet utang disit karo sebelah ngesuk nek ketemu di sarutang. Terus bapak-bapak ngerogoh sak katok. Sarungan berarti ora katokan, kelalen serogo-rogo tapi sambil berdoa. Doanya apa? Segala hajat panjenengan disampaikan. Ya Allah, hari ini ikhlas saya memberikan sodakohan. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah, menjadi lantaran sodako saya buat nolak bala, narik rejeki, rejeki yang manfaat, rejeki yang barokah. Dijadikan anak-anak Saya yang soleh dan solehah, jadi keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah. Anak saya lagi di pesantren, mudah-mudahan hasil maqasidana diberikan ilmu yang manfaat yang barokah. Anak saya yang sudah rumah tangga mawadah warahmah wasakinah, saya dijadikan orang yang kuat dan ahli ibadah. Nyemplungin pelunting saya ketemu kan rada pantes. Untungan iman dan dawa, untungan bedawane kayak sepur awe 5.000 ya apa-apa. Ikhlasnya panjenengan, kuat hati panjenengan. Ini saya masukin kemana nih?
iya mas, Masukin ke sini sambil baca selawat Nabi. Silahkan muter kotak infaknya, adalah untuk kegiatan di masjid kita dan untuk perawatan kegiatan masjid-masjid di Desa Bumi Makmur. Sumangga shollu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbanya tetap keliling, ngajinya dilanjut. Saya mewakili panitia dan muslimat Bumi Makmur mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget sing boten maringi kebangetan banget sing ngetok-ketok turu tak dongake lemu kaya sapiku. makasih Bu. Bagi orang yang senang sodakoh, Rawuh di pengajian ditariki infak pasti punya kesadaran. Bahkan ada orang Bumi Makmur hanya sebagai karyawan PT, karyawan kelapa sawit, dinan-dina dodosi kelapa sawit, gede-gede ne setina uli duit 1 utawi 150 utawane dene 200, tapi seneng sodako. Sholatnya ora ketinggalan, puasanya tetap dilaksanakan, keluarganya dididik dengan agama. Akhirnya Gusti Allah ngendikaken, Sartina, jebule awakmu nggone meranto nang nggone Palembang anu arep nggo sedekah ya. Dinan-dinan dodosi sawit ternyata ngundang mumpuni ya. Ya Sartina, tambah badanmu sing sehat walafiat, tambah rezekimu sing lebih akeh. Wis nggo sedekah nggo nyantuni bocah yatim ke kari ditabung golonga kaji Sartina. Maka jangan heran ada orang Bumi Makmur nanam padi panen kecipir. Bahasa Palembang kecipir apa ya Bu? Sama kecipir. Ada orang Bumi Makmur nanam padi panen kecipir. Kok bisa? Iya, karena orang Bumi Makmur nembe cep nandur pari anu wis nandur kecipir. Jadi akhirnya baru nanam padi bisa langsung panen kecipir. Bahkan ada orang Bumi Makmur nembe cep nandur kecipir langsung panen gedang. Soalnya sedurungnya nandur kecipir udah nanam gedang duluan. Akhirnya orang Bumi Makmur isine panen terus. Bahkan orang kecamatan Muara, salah lagi ngomongnya, orang Mesuji Raya nandur nang Bumi Makmur, nandur nang desa sebelah, nandur maning nang desa sebelah kana, akhirnya wayai panen terus. Bahasa Jawa nyebut ora ketemu awak bakal ketemu anak. Orang tuanya suka nanam hal yang baik, maka anak keturunannya pun bisa mencicipi tanaman orang tuanya. Beda sama orang pelit betitil kucren jelantir bakhil kayupil kudanil. Kalau ngomong pelit saya ingat dulu Pak, pas waktu saya jadi bakul es lilin keliling. Saya mulai ceramah dari umur saya 8 tahun kelas 3 SD. Alhamdulillah tiap hari sudah bisa ngisi-ngisi belajar ngaji. Dan kemudian dari sejak kecil umur 8 tahun saya sudah jadi pangon kambing. Kambing saya jumlahnya 43 cowok semua. Yang cewek cuman saya. Tapi saya bukan wedusnya. Saya yang ngangon. Tangan kiri pegang gitik, tangan kanan ambil tremos es. Jadi setiap hari saya ngegendong tremos es. Jadi pulang dari angon kambing pasti bekas gagang tremos es ada di tangan saya.
Es saya lain daripada yang lain. Tahun zaman 2000 es lilin satu biji harganya 100 perak. Saya jualnya 200 perak. Kenapa saya jual lebih mahal? Karena es saya berkualitas tanpa sari manis, mutlak pakai gula Jawa. Tiap hari bervariasi. Ada es roti tawar, es kacang hijau, es mutiara, es tape, es gedang. Yang paling jadi primadona esnya mumpuni adalah es rujak. Bumbu kacang dilomboki, diuyai di gula Jawani dan penuh dengan berbagai macam buah, sehingga es saya harganya 100 perak lebih mahal ketimbang yang lain. Saya ingat ada orang pelit beli es saya. Yang pelit si nenek. Ini memang betul ya, baru pertama kali saya ada pengajian kiai ini tipe. Alhamdulillah di Suraga mundur nih, luar biasa. Maka saya nggak pernah pakai skincare ibu. Eman-eman nganggo skincare bayarnya larang-larang. Nang Palembang dijemur. Ya apa-apa, tandanya sehat. Jenengan semua bu, yang keringatnya keluar hari ini, semua penyakit di panjenengan diangkat oleh Gusti Allah. Muncul keringat hari ini kangge ngelong dosa-dosa kita semuanya. Amin Allahumma. Nikmat banget memang ngaji di Palembang. Jangan salah, saya di Palembang udah 5 kali ini bu. Dari tahun sejak 2014 saya sudah pengajian diundang di Palembang sini. Seringnya di Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin saya sering sekali. Nah, dari kemarin saya sudah di Air Sugian, dari Air Sugian pindah ke sini. Dari sini masih ada jadwal lagi. Alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris, jamaahnya pada kumpul. Amin Allahumma. Ada orang pelit beli es saya. Jadi inget terus sampai sekarang, nggak dendam, tapi buat saya petik hikmahnya. Si nenek sama cucunya bilang, "Mbak, tuku es mumpuni, Mbak." Namanya anak kecil mintanya ya karo guling-guling. Tapi si nenek bilang begini, "Ora usah tuku es mumpuni, larang. Ana rujak di es mlek kiki. Ada rujak di es mlek kiki." Bahasa Indonesianya mlek kiki apa ya? Keselak. Angkel Jawa di Indonesia kena gue. Apik banget anggur mlek kiki. Katanya es rujaknya saya bikin keselak. Saya ngebatin, nih orang belum pernah beli esnya saya, belum juga nyicipin, udah nyacat nidra duluan. Saya terasa tertantang sebagai seorang bakul. Saya ambil es lilin rujaknya saya kasihkan kepada tuh nenek. "Bah, ini es rujak buat cucu jenengan, nggak usah beli, gratis buat panjenengan, silahkan." Saya ngasih sama cucunya, warang burung ninine melu ngenyot. Bapak punten, ini politiknya orang pelit bu. Boro-boro dia beli buat ngelarisin. Dia sengaja beli tapi ngidrani, menjelek-jelekan terlebih dahulu, biar digratisin. Tuh politiknya wong pelit. Wong pelit beli toge aja nyebelin bang. Wong pelit tuku toge nyebeli. Toge seperempat di Palembang berapa bu? 5.000. Wong pelit sengaja nggawa duit atusan ewu, tuku toge ring warung isuk-isuk, mung tuku toge seprapat duit atusan ewu. Supaya apa? Supaya pedagang toge bilang, "Nggak usah beli, masih pagi, orang anak jujule, ngana digawa berapa pak kadar seprapat iki." Ngisuk wong pelit kayak gue maning, gawa duit atusan gue maning, tukune mung seprapat abenisuk. Politiknya wong pelit. Sampai-sampai orang pelit beli tahu aja nyanyiti bang.
Wong pelit tuku tahu nang warung sekabehane tahu dipencetin kabeh. Sampai pedagangnya tanya bakule, yuk gue tahu dipencetin ben ngapa? Ternyata lagi dipilih mana tahu yang paling gemuk. Terus dipenceti kabeh tahu nih orang urung tukune murang belindi. Dimasak bisa buat seminggu. Modelnya tahunya disemur tiap pagi cuma nyiapin nasi putih, tempelin ring tahunya tul bisa buat seminggu. Tuh politiknya wong pelit. Wong pelit kok sakit malah kebeneran bisa buat ladang bisnis. Wong pelit meriang malah kebeneran. Ya Allah, ya Sartina. Matur nuwun ya gelem tilik apa gi meriang kaya gini gena musim corona langka sing tilik. Walaupun langka sing tilik musim corona wingi saritan gone tilik malah gasih. Malah saritan gone tilik gawe gula kasih 2 kilo. Susunya telung kaleng, biskuitnya telung ngebeli. Ini malah gawa buah pir karo buah naga. Amplopnya tak buka isinya 75. Sartina yang diajak ngomong amplopnya isinya selawe. Kan kepenak Sartina. Akhirnya mundur desit isi maning selawe. Tadi ngeliat tilik saya politiknya orang pelit mengunggulkan yang lain supaya diajak ngomong melu awe hake. Politik wong pelit, maka orang pelit gak mungkin bisa ikut organisasi, gak mampu memakmurkan agamanya, gak mampu memajukan agamanya. Apapun wong pelit orang mungkin bisa melu muslimatan. Wong pelit harus melu muslimatan lah, kasih dah melu muslimatan, jebule muslimat di sini umuman kok. Nyoba ikut fatayatan lah, kasih dah melu fatayatan, jebule fatayat senang kami tuku. Mundur, kasih dah. Dari melu jamaah yasin tahlil di masjid, arep melu yasinan, larasi dah melu yasinan, jebule singkep tanggonan yasinan melu awe wedang. Mundur nggak jadi ikut. Maka orang-orang yang mampu memajukan agamanya adalah orang yang mau berkorban, berjuang, wis urunan sodako anti kurang anak pengajian dikelem nomboki disit. Maka orang yang ikut kepanitiaan adalah orang-orang pilihan bergabung wong sing pada senang sodako. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Bayangkan Bu, untuk mendatangkan saya tiket pesawatnya, duit nang bandara, duit ijine, duit tarube, panggungnya, backgroundnya, mumpuni. Tanpa kesadaran sodako warga bumi makmur dan muslimat NU yang gak mungkin pengajian sesukses ini. Maka yang jadi petani rajin sholat, rajin ngaji, yang jadi pedagang jangan lupa sembahyang, yang jadi RK jangan karo sholat, jadi RW aja sekarang PDW, jadi polisi germenteng kelek nang tengah giling hati-hati malaikat saban detik mendalangi. Polisi hati-hati, tukang marit ditilang. Ya Pak Polisi, kemarin saya seharian sama Pak Polisi sampai debat kusir di mobil, cerita ngalor ngidul ngetan ngelon. Namanya Pak Polisi tapi hari ini luar biasa, ikut bergabung sama Nahdlatul Ulama dari pengajian. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Polisi. Jadi polisi hati-hati, yang jadi tentara ingat dunia sementara. Badan Ramil dadah saya baca dulu dadanya. TNI AD, terima nasib ini apa adanya. Jadi tentara lebih luar biasa prihatin. Dari tadi Badan Ramil
menang baik jebule orang ngerti mumpuni ngomong apa. Ternyata Pak Daramil dari tadi diem lagi ngakalin. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu, izinkanlah daku berjuang di bawah kibaran sang merah putih. Majulah, ayo maju menyerbu, serbu tiba kembali kurang. Sebelum kita yang menang, walau mayat terdampar di medan perang, untuk bangsa akulah berjuang. Nyanyinya betul begitu katanya adek. Betul Pak Daramil, pasti lagunya begitu. Pak Daramil manggut-manggut sambil bilang sabta marga. Satu, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Empat, kami patriot Indonesia. Kepingin tahu lanjutannya Pak dan Namil? Undang saya di markas Anda. Itu-itunya yang apa tapi kan ngesuk mati. Mau diundang. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi camat ada camat comot. Camat. Yang Pak Lurah kudu rajin ibadah Pak Lurah. Besok masjid bumi makmur kok wayai sholat urung adan. Durai sing kon adan. Dengar-dengar Pak Lurah ini kalau pengajian sekarang semangat banget. Jangan cuman sekarang, sampai seterusnya moga-moga istiqomah Allahumma. Yang jadi DPR, wah kalau DPR saya nggak berani nih. Ini jabatan paling tinggi di dalam kalangan masyarakat. Wakil kita Bu, alhamdulillah nih wakil rakyat kudu ngertos. Masyarakatnya kurang apa, butuh apa, kudu pengertian, betul Bu? Soalnya kalau masyarakatnya saja sudah nggak dicintai bahaya. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperbudak jabatan. Oh oh ya oh ya oh ya oh ya. Tubuh DPR segini banyak nih dulu nyalon panjenengan, milih panjenengan Pak Haji Marzuki. Maka kalau DPR adalah genteng, kita masyarakat adalah tiang. Bosya tiang sapalembangnya apa Bu? Tiang. Kalau wong Cilacap nyebutnya saka. Berarti Palembang saka, angarang, cagak. Loh, kok kembar malah kayak wong Cilacap cagak? Oh, berarti cara Cilacap degan, cara sini dogan. Betul. Wah, berarti ini ada bahasa yang hampir sama ya. Kita masih satu rumpun, masih orang Nusantara. Cagak. Para cara Palembang cagak, soko, ngarep debek. Banter, salam salah. Supaya sing munek celaka lanci deket celurit Madura. Nek kincuan kan deleke waklohan. Mengapa Bupatayat hari ini muslimatnya semangat, Patayatnya juga datang. Terima kasih Bupatayat. Tuh kan angel-angel patut. Selalu ala Nabi Muhammad. Maka genteng ngomong sama si Saka, Saka enak emang gak nangis tiupan.
Enak ya manggona ngisor ya, ora kudanan ora kepanasan kenyong. Nek dadi genteng hutan-hutanan panas kepanasan, angger bocor mesti diogrok. Kemaning bocah cilik nakal-nakal, kadang suka nimpukin batu. Nih, aku dadi genteng. Jabres sembarangan karo genteng, kena ngisor kiuben ora kudanan. Ngisor padaku tundukung sinang dhuwur. Genteng ngomong begitu, si Saka ngejawab, genteng nek ngomong mandan dipikir. Ya betul, sampean tempatnya di atas, saya di bawah kiuben ora kudanan ora kepanasan. Tapi walaupun sampean nang dhuwur aku nang ngisor kiuben, tapi kan sampean nanggo nang dhuwur, aku Saka sing ngangkat. Panjenengan di atas, kita rakyat yang dukung, betul? Sampai manggon di atas, kita rakyat yang milih, betul? Jangan sampai ini pilihan masyarakat sampai ditaruhkan dengan jabatan yang non seune, berpangkat berdasi, tapi kok senang korupsi. Itu bukan pejabat, tapi ketularan setan akwan, setan yang ganggu para pemimpin. Rungokna. Saya di Jawa itu sering ditawarin, Bu, nyalon wakil bupati, nyalon DPR RI. Saya nggak minat, nggak kepingin. Namanya pemimpin itu kudu siap segala sesuatunya. Jangankan jadi DPR, baru jadi lurah saja kudu siap dengan segala sesuatunya. Tengah malam diketok pintunya, ada yang minta diantarkan ke rumah sakit, ya harus berangkat. Namanya pemimpin adalah pelayan, bukan raja. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, bahkan pelayan bagi masyarakat. Jadi kalau ada pemimpin kok sombong, pemimpin kok bohong, pemimpin kok korupsi, bukan pemimpin, tapi ketularan setan akwan. Apalagi jadi lurah, tanggung jawabnya gede. Nadalan gosok, sih disalahan lurah. Ada rumah reot yang disalahin lurah. Sampai-sampai bansos kurang tepat sasaran yang disalahin lurah. Sampai-sampai neranda babaran. Yang disalahin lurah. Gara-gara resiko jadi pemimpin pada gede. Hari ini Pak Lurah, Pak Ramil, Pak Kapolsek, Pak DPR, Pak Camat hadir secara langsung minta ngalap barokah dengan para kiai kita. Mudah-mudahan dengan rahunya para masyayikh kita memberikan doa pada pemimpin-pemimpin Indonesia, dijauhkan dari sifat-sifat yang zalim, pemimpin yang adil, yang mampu memakmurkan Palembang, makmur dunia akhirat, Allahumma. Bukan jadi empek-empek lagi kalau kepanasan jadi rempeyek. Salu ala Nabi Muhammad. Pentingnya sholat, kita ini Rojabiah diajak pengajian. Rojabiah adalah peringatan supaya kita betul-betul memahami sholat itu penting. Saking pentingnya sholat, sholat sambil berdiri udah nggak mampu, silahkan sholat sambil duduk. Duduk udah nggak kuasa, silahkan sambil selonjoran, boleh, monggo. Sholat sambil selonjoran udah nggak kuasa, silahkan sholat sambil tiduran. Tiduran bukan tidur, sarean bukan sare, turu turunan untuk turu, tapi dengan masih dalam keadaan sadar dengan gerakannya tangan. Sholat sambil tiduran udah nggak mampu, tapi pakai mampu kediping mata. Ini sholat pakai bahasa isyarah, sholatnya pakai kedipan mata. Sampai kedipan mata sudah tidak mampu, tapi hati masih hidup, silahkan sholat pakai hati, sholat di dalam hati. Sampai sholat dalam hati sudah tak mampu, maka gari diumumna nang tua masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara Fulan bin Fulan Noisuk Jambulu. Silahkan panjenengan diaturi memberikan penghormatan terakhir karo gawa beras. Saking pentingnya sholat, maka mumpung masih diberikan kesempatan, karena kita nggak tahu. Fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Laman wis teko titi mongso ajaling menungsa, kalau sudah datang ajal mencabut nyawa, nggak bisa
bisa diundur, ora bisa dicokna walaupun sesaat. Namanya pati, datanya tidak disangka, tidak terduga. Bisa panjenengan duluan, saya belakangan, bisa nyongkerin jenengan duluan, monggo nyong ikhlas. Ikhlas betul Bu. Namanya pati tekan ora disangka, ora dinyawa, ora dinyana-nyana. Maka namanya pati karena datangnya tidak disangka dan tidak terduga. Maka kita disuruh terbiasa menjalankan amal becik, amal soleh, amal kesainan, supaya ketika Allah mencabut nyawa kita pun dalam keadaan yang baik. Dalam arti, mari hati ditata terlebih dahulu. Hatinya sudah ditata, sholatnya pun tidak ketinggalan. Maka Gusti Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Allah mengatakan ternyata sudah menyiapkan calon penduduk neraka jahanam. Siapa calon penduduk neraka jahanam? Kata Allah, yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu manusia-manusia yang punya hati tapi hatinya tidak mau merasa dan tidak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Punya hati tapi ternyata hatinya qalbun mayyitun, ternyata hatinya mati, atine atos, atine wangkot. Orang kalau sudah keras hatinya, jangankan ditegur oleh orang lain, ditegur oleh Gusti Allah pun hatinya sudah tertutup. Maka kita ngaji adalah memperlembut hati supaya hati kita selalu eling sama Gusti Allah. Bagaimana cara memperlembut hati? Pertama, sholatnya yang khusyuk, belajar tumakninah. Yang kedua, baca Quran dihayati, dipun arteni, ngerti maknane. Yang ketiga, senang zikir, senang tawasul, senang pada istighosah, derek manakiban. Silakan ikut jamaah sholawatan, jamaah dibaan, monggo untuk memperlembut hati. Orang yang biasa zikir antara hati sama pikir nyambung. Maka orang yang biasa lisannya berzikir, hatinya lembut. Keadaan kondisi apapun dia, tapi orang yang suka zikir, kesandung waktu pun ngucapnya tasbih. Kondisi panas pun singgeling-eling Gusti Allah, karena biasa zikir. Orang biasa zikir, kipas-kipasan yang mau nini Gusti Allah asmaning disebut. Alhamdulillah ya Allah ya Karim, karingi panas teman kayak ya Allah. Kadang teleweran urung foto karena mumpuni melacelakin blobor kabeh. Apa ya Allah, tandane keringetan, sehat kabeh ya Allah badane. Diangkat kabeh penyakitnya. Orang biasa zikir pikirannya positif. Pasti hatinya adem, walaupun kepanasan tetap adem baik. Apalagi gimana sih Ibu? Oh saya dikasih kipas. Allah Karim, bakul kipas laris kabeh. Terima kasih jazakumullah. Matur nuwun ki ceramah kon karo kipasan ya. Nikmat banget tadi mumpuni. Ini udah ada kipas dua sebenarnya. Tapi karena saya geraknya muter tuh bakul kipas pengertian banget. Terima kasih Pak Kipas, bakul kipas. Pak Gondrong. Matur nuwun berkah kabeh tutule. Ini yang namanya orang Nahdlatul Ulama, dimanapun SPS itu jadi wasilah lantaran keberkahan. Intinya kan nih bakul kipas payu, bakul cilok, bakul pentol, bakul nganti bakul manis ya payu, alhamdulillah. Bakul tikar ya payu, masya Allah. Luar biasa. Dari tadi para kiai lagi ngebatin. Ya Allah, mumpuni bocah kolenjeh teman. Apunten Kiai, saya dasarnya begini Kiai. Sebenarnya saya udah ditegur sama bapak ibu saya, orang dilenje-lenje Pak Kiai. Sebenarnya hari ini udah agak mareni man dan tobat. Cuma kadang-kadang kelalen. Nyayang orang lenje orang akeh. Pakai jamaah maksudnya.
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Orang biasa zikir kondisi apapun tetap yang disebut asmane Gusti. Kedinginan pun sing disebut asmane Allah. Ya Allah ya Karim. Dadane rasane adem temen kaya Allah. Arep mangkat ngaji karo mumpuni malah mangkate mandan keri ya Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Bisa nih mangkat ngaji nih mandan keri. Gara-gara nih mau mangkat ngaji nganggo katok angel banget tinggo ya Allah. Bisa nih gue mangkat ngaji katok yang lewat anu katok bulangan siji gue siki lu ya Allah. Jahanan jamanan jahanan jamanan. Tapi biasa zikir lagi kedinginan kayak apapun tetap yang disebut asmane Gusti. Tapi orang yang gak biasa zikir antara hati sama pikir gak nyambung, kesandung waktu mesti sing disebut elek, sing disebut apa? Hewan sikile papat. Assalamualaikum. Orang nggak biasa zikir Pak, ada petir-petir nyamber-nyamber, pasti yang disebut kotor. Kunci. Tapi orang biasa ngaji, biasa sholawatan, kesandung batuk, pasti kagetnya subhanallah, innalillah. Karena udah biasa, lanyah mulutnya. Maka ketika tutupnya mulutnya sudah lanyah, biasa zikir. Ketika cabut nyawa pun yang disebut asmanya Gusti. Maka berzikir, baca sholawat, baca Quran adalah dalam rangka kita memperlembut hati. Hati noratos, hati nora wangkot. Orang kalau udah keras kepala, jauhlah dia dari hidayah. Tapi kalau orang udah mau menerima kritik saran masukan dari orang lain, nih kalau udah mau menerima kritik saran, maka itu gampang gaparingan hidayah. Ada cerita nih. Orang ngakunya Islam Pak. Ya Allah dari tadi bapak-bapak nggak dilirik, kasihan ya Bu. Saya panggil dulu. Bapak gue. Bapak gue. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak Bumi Makmur. Oh campuran alhamdulillah. Orang Jawa kabeh. Oh campur juga. Tapi kok ireng-ireng apa ya? Mana kasih meloes. Hitam kulit panjenengan di akhirat buat saksi bersih rezeki nih wong Bumi Makmur, bersih warga masyarakat Kabupaten Oki Allahumma. Ada cerita Pak, orang ngakunya Islam tapi nggak mau sembahyang. Islamnya Islam KTP, ngakunya Islam tapi ninggalna sholate. Namanya sebut saja maaf Pak Goyel, wis goblok ngeyel. Sipate elek, pelit betitil, durhaka durjana, sholat non boten pernah babar blas, amah masjid ora pernah. Tapi pada suatu hari Pak Goyel lagi dolanan kertu nang patrol, nang pos kamling, lagi dolanan kertu, teplek gue kasut, tepleknya kenci, teplek gue cingik, teplek gue gedor. Bapak-bapak ngebatin lo kemumpuni akal, kiai dilawan. Namanya kiai kudu pinter cerita. Kalau pinter cerita orang nanti diundang hari Palembang ini. Pas lagi main kartu ada rombongan lewat tuh, ternyata rombongan pengajian. Karena penasaran Mbak Goyel disekep ke rombongan. Stop, kira pada hari nanti dening rame banget Bu. Ini Pak mau berangkat ngaji. Oh kiainya siapa dening rame banget pada numpak odong-odong. Ya Pak, kami masyarakatnya ngaji sama kiai siapa baik. Semangatnya begini Pak, doakan Pak muka-muka warga kami bisa istiqomah ngaji. Ayo mana mangkat. Tapi karena rombongan kebelit rapi banget, Mbak Goyel ikut penasaran, akhirnya ngikutlah di belakang. Karena mangkate keri orang kebagian kursi, jagung nangis orhit gedang. Ternyata pengajiannya adalah rangka haul masal. Karena acaranya haul sang kiai jam
Para rawuh ingkang tansah kawula hormati, mangga siap-siap iman yang kuat, amal soleh yang banyak. Oh ya, ahlan wa sahlan bi hudurikum Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah. Sugeng rawuh, ahlan wa sahlan bi hudurikum, sallu ala Nabi Muhammad. Pak Wakil Bupati, alhamdulillah beliau pasti di hari libur ini di tanggal merah, jadwalnya juga banyak pengajian dan acara-acara lainnya, tapi beliau tetap menyempatkan waktu untuk hadir secara langsung di Desa Bumi Makmur. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, Pak Wakil Bupati, panjenengan kerso hadir di pengajian hari ini muslimat dalam rangka Trilapan dan acara Rojabiah. Matur nuwun Pak Wakil Bupati. Ini beliau kayaknya datangnya terakhir biar nggak disinggung tadi, Pak. Saya malah curiga beliau punya amalia nih. Amalianya sepertinya dongannya angel-angel nih. Pantesan tadi polisi udah disinggung, DPR udah disinggung, Wakil Bupati datangnya telat malah selamat. Jadi telat itu belum pasti nggak bagus. Telat juga ada hikmahnya. Nggak kesinggung juga, mah mumpuni nih tadi. Alhamdulillah. Ini saya diberi kipas tadi, Pak, sama warga panjenengan. Alhamdulillah ngajinya sambil kipasan begini, Pak. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Tapi barang dikasih, tadi juga saya dikasih songketnya orang Palembang, Pak. Suatu kehormatan. Cuma tadi apa saya yang kekecilan, apa serendangnya yang kegedean, Pak. Jadi saya lepas dulu, mohon izin ya Allah. Yang jadi tentara ingat dunia sementara, yang jadi wakil bupati janji-janji wajib ditepati. Niatnya saya nggak mau nyindir-nyindir, datangnya mentolot telat. Maaf ya Pak Wakil Bupati, jadi nggak enak saya. Maaf Pak Wakil Bupati. Silahkan kalau lagi nggak soim hari Senin ada mendoan malah. Saya juga bawa gedung goreng dikit dari Jawa Tengah, tapi cuma 3 kilo. Jadi udah dinikmati sama Pak Lurah dulu, alhamdulillah. Pak Lurah luar biasa, malah mau duduk di belakang karena Pak Ajud. Oh, Pak DPR juga berarti DPR-nya yang datang dari PKB, alhamdulillah. Yang dari PKB malah datangnya. Ya Pak, ikut Pak Wakil Bupati biar selamat. Sudah lengkap ini, para pejabat kita hadir. Bukan dalam arti ini cuma cari sensasi, banyak yang hadir biar besok nyalon lagi, jadi enggak. Tapi justru tabarukan sama para masyayikh kita, para kiai kita, supaya guni datus pemimpin diberkahi oleh Allah, mampu memimpin Palembang dengan menjadi pemimpin yang adil dan jujur. Amin Allahumma. Kiai saya titip pesan kepada seluruh pemimpin-pemimpin. Namanya Wakil Bupati, cukup sholat 5 waktu, jangan ketinggalan. Puasa Ramadan dilakoni, gak usah qobliyah badiah, gak apa-apa. Puasa sunnah rojab gak apa-apa, gak usah dilakoni. Ben sing qobliyah badiah kiainya saja. Yang puasa sunnah rojab masyarakat oke. Tapi masalah jadi pemimpin, sholat 5 waktu ora ketinggalan, puasa Ramadan dilakoni, jujur, adil, plus jangan nyolongan. Dah cukup gitu aja. Kata kiai saya, modalnya minimal 7 miliar, oh malah 20 miliar. Bu DPR udah paham banget nih. Nih kalau modalnya aja sampai 10 miliar, ini buatnya balik modal apa enggak nih Pak Wakil? Nah itu yang jadi resiko, makanya jadi pemimpin resikonya besar dan modalnya banyak.
Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau, niatnya baik Bapak Ibu, jangan sampai kita salah arti. Beliau ini datang hanya cari sesebutan, tapi dioki para pejabat kita, para pemimpin kita, kalau dikasih undangan badan sehat dan sempat pasti hadir. Tepuk tangan dulu dong buat para pemimpin oki. Luar biasa. Ini lanjut lagi ya Bu. Tadi sampai mana ya Pak ya? Kalau nggak salah pernahnya saya lagi berdiri di sini nih. Goyel. Oh Mbak Goyel. Mbak Goyel mabus goblok ngeyel. Ngakune Islam gak mau sembayang, duduknya di bawah pohon pisang gara-gara berangkat ngaji dia telat. Beda sama wakil bupati, telat duduknya di depan. Aduh kenal lagi. Tuh Bu, orang punya jabatan, orang punya ilmu, orang punya derajat, telat nih malah Pak Lurah mundur ke belakang, pangkatnya lebih rendah. Nah, berarti kan kita tarik kesimpulan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu akan diangkat derajatnya, tentu dasarnya dengan iman. Gak sembarangan orang yang duduk di depan ini. Beliau untuk menjadi wakil bupati pasti perjuangannya luar biasa. Gak sembarangan. Untuk jadi lurah saja juga, walaupun ibaratnya pangkat lebih rendah ketimbang wakil bupati, tetap juga penuh perjuangan. Kiai kita Don Sewu, para kiai kita untuk mendapatkan titel kiai sebelum namanya disebut itu penuh dengan ikhtiar, riyadhah, kudu tirakat, walaupun hanya sebagai lebih cara kene apa ya, kaum kaim apa ya disebut sini ya, itu yang ngurusin jenazah mayit, mode cara sini mode. Jadi kayak orang Jawa Timuran, hanya ada lagunya Mbah Mode, ini rasanya itu ya. Oh nggak tahu juga. Ternyata jenengan Jawa Yora, Palembang Yora. Oh di sini nyebutnya moden. Untuk mendapatkan titel moden saja penuh perjuangan. Kalau moden nggak pakai ilmu, moden nggak mondok terlebih dahulu, ya salah guning buntel mayit. Untuk mendapatkan titel kiai, yang lain pulang sekolah pada main, Pak Kiai pulang sekolah langsung ngaji. Yang lain pada plesir, Pak Kiai mau ta'alum di pesantren. Di pesantren saja mau riyadhah, mau tirakat, puasa mangan, puasa turu, puasa melek, puasa dolan, puasa plesir, puasa seneng, plus puasa pacaran. Loh ya, di pondok itu nggak boleh lirik-lirik yang lawan jenis. Kudu puasa pacaran supaya Pak ilmunya manfaat, dapat keberkahan. Sebenarnya Pak Kiai Pak Suryane ganteng, wong wadon jelas banyak yang seneng, tapi karena prihatin tirakat, kepingin jadi orang yang manfaat, mau prihatin dulu, mau prihatin tirakat riyadhah terlebih dahulu. Jadi pejabat demikian, jadi dan ramil, jadi polisi, pendidikannya saja susah, harus mampu mengalahkan dari calon-calon polisi yang lain, calon-calon tentara yang lain. Pendidikannya saja luar biasa, harus bawa senapan di depan, bawa ransel di belakang, ditembaki sama seniornya, luar biasa penuh perjuangan. Banser pakai seragam begini, baret tuku dewek, sepatu model dewek, diklatnya saja gak sembarangan. Karena apa? Banser membawa nama baik Nahdlatul Ulama. Sekali Banser tumindak elek tercoreng nama Nahdlatul Ulama. Gak sembarangan pakai seragam begini. Saya ngomong begini, apa dikirani mau jebolan metukang Indosiar? Gak semudah itu guys. Ngaji dulu, mondok dulu, prihatin dulu, baru bisa ceramah. Gak hanya sekedar ikut audisi metukang Indosiar terus bisa ceramah, gak semudah itu Pak. Kita bawa umat, kita banyak jamaahnya. Sekali saya ngomongnya salah, saya yang dilarak karena neraka di situ. Regapa? Itu tuh ke lambene cangkeme.
kasar banget tuh kalau nyangkem nah. Untung orang nyangkem nah wong nyangkem nah wake dewek nggak sembarangan. Jadi lurah pun demikian, penuh dengan ikhtiar perjuangan. Jadi DPR kok sampai 3 periode, berarti akhlaknya di masyarakat kudu bagus. Itu penuh perjuangan. Kepingin sugih kok nggak mau kerja, kepingin masuk surga kok nggak mau sholat. Cara orang di pesantren nyebutnya jununu, fununu, wong edan ke warna-warna. Kepingin sukses orang gelem prihatin, jununu, fununu, edan. Kepingin jadi pejabat nggak mau sekolah, jununu, fununu, edan. Jadi pemimpin kok nggak bisa jadi contoh yang baik, jununu, fununu. Kepingin jadi ahli fikih kanti wicoro gak mau di pesantren, jununu, fununu. Harus berjuang. Jadi ngapunten sangat. Tadi lagi bahas apa saya? Oh iya, wakil bupati karena penuh perjuangan, ya sekolah yang ngaji, pendidikan, bahkan bisa menjadi wakil bupati di Oki. Beliau bukan orang sembarangan, punya amaliyah tersendiri. Jangan suka nyepelin orang lain. Beliau duduk di depan karena memang punya kekuasaan dan punya jabatan. Silahkan, mudah-mudahan tambahin berkah semua, Allahumma. Beda sama Pak Goyel, sholat babar blodas, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah, wataknya Allah, sifatnya Allah, senengnya padu, mangkat ngaji keri, jago nang buri dewek nang ngisor wit gedang. Acaranya khaul masal, karena acaranya khaul, sang kiai ceramahnya begini. Para rawuh ingkang tansah kawula hormati, silakan. Mangga siap-siap iman ingkang kuat, amal soleh ingkang kata awet nabi tiang ingkang sampun pejah besok di alam kubur akan ditanya oleh mungkar nakir, akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Kalau nggak bisa ngejawab bakal disiksa makdus. Pak Goyel yang duduk di bawah pohon pisang ngebatin ulu. Kayak kiai gone ceramah medeni temen. Idih kayak deke wis tau mati cerita ngalam kubur. Merasa kurang cocok dengan isi pengajian sang kiai. Ceramahnya belum selesai, itu Mbah Goyel pulang duduk. Mbah Goyel pulang terlebih dahulu. Sedawane balik, Mbah Goyel sambil ngebatin, mikir juga tuh Mbah Goyel. Apa iya ya? Wong anggar wis mati, jadi nang alam kubur ditakoni malaikat. Kalau nggak bisa ngejawab, jadi nerap disiksa. Ya bener apa ora? Kayak nggone ngomong. Merasa nggak percaya, dia tapi sambil ngebatin antara pikir dan hatinya dia bergejolak. Sampai rumah itu Mbak Goyel terus duduk grok. Ye, ini bukan capek Bu, ini lagi praktek cerita biar ceritanya itu jelas. Apalagi nih kurang? Oh enggak minum Ibu, ini cuma lagi praktek cerita. Tenang saja. Saya juga bawa asisten, tapi kan asisten tahu ini enggak kepingin minum enggak nih. Ini lagi praktek cerita. Sampai rumah itu Mbak Goyel duduk terus manggil cucunya sama manggil anak-anaknya. Noni totiman minyem. Jangan tekan dani hana penting. Iya Pak, ada apa Pak? Ege. Nyungkan wis mandan tua ispara karo matine jadi ngesuk anggar bapak dipundut dening Gusti Allah tulung bapak dibungkus karo kain kafan sing wis bodol ya. Wanak kaget kabeh. Ya Allah ya Karim Pak, kami beli kain kafan yang baru. Siapa? Berapa ratus meter lebarnya, saya sanggup beli kain kafan. Pak Mali Pak, nggak boleh ngomong begitu. Itu ajarannya siapa mati kok dibungkus sama kain kafan yang udah rusak. Nyong ngomong kayak gagana maksudnya.
bisa nenyong esok mati njaluk dibungkus karo mori sing wis bodol. Supaya esok nang alam kubur ora ditakoni malaikat mungkar nakir. Supaya nyong dikira mayit sing wis lawas. Angger mayit lawas kan wis ditakoni. Masa ditakoni maning. Lah nyong iki ngrungokna pengajian kiai ini ceramah medeni banget. Jadi angger wis mati esuk nang alam kubur. Ditakoni malaikat mungkar nakir anggur bisa jawab arep disiksa. Lama genen nang alam dunyane ratu ibadah. Sholat ya babar pelodas. Anggar kaget caranya ngesuk nang kubur ya nyong remek anakku. Sebenarnya pinter tuh Mbak Goyel. Kalau udah mati minta dibungkus sama kain kafan yang udah rusak, biar dikira jenazah yang udah lama. Kalau jenazahnya lama kan gak ditanya malaikat mungkar nakir lagi. Pinter tuh Mbak Goyel. Tapi masa malaikat dibohongin? Akhirnya sewengi dek nggak bisa tidur itu Mbak Goyel. Gara-gara apa? Kepikiran mori bodol. Akhirnya pagi-pagi Mbak Goyel datanglah ke rumah Pak Kiai. Ternyata Goyel rawuh ke rumahnya Pak Kiai Mansur. Assalamualaikum Kiai Mansur. Dibukain pintu sama Pak Kiai Mansur. Waalaikumsalam. Sinten ge? Inyong Mbak Goyel. Tegang enehan maksudnya Pak Kiai. Yang wingi ngaji nang ngisor wit gedang. Ngone ngaji Kiai ini ngone ngomong medeni banget. Katanya orang kalau udah mati ngesuk arep ditakoni malaikat. Nggak bisa jawab katanya mau disiksa. Lah saya datang ke sini kepingin saya bisa sholat Pak Kiai. Pak Kiai Mansur kaget. Masya Allah, ini keanugerahan luar biasa. Sholat jangan cuma dikepinginin. Ayo kita belajar sholat. Wong saya udah sholat dari kecil aja saya masih belajar Mbak Goyel. Ayo belajar sholat. Besok langsung berangkat ke masjid Mbak Goyel. Lah Kiai ini kepriwe sih? Nyong kan ngomong nyong kecil kurang pernah sholat. Tiba-tiba saya sholat yang nggak bisa ngerti dongannya beora. Oh gitu Mbak Goyel, ya udah nggak apa-apa. Besok berangkat ke masjid langsung. Belum tahu doanya nggak apa-apa. Yang penting berangkat dulu ke masjid. Namanya sholat gampang. Yang penting rubuh gedang. Rubuh gedang. Lah berarti sholatnya gampang ya Pak Kiai. Yang ngomong susah siapa? Oh ya. Esok nyong tak mangkat taring masjid. Jam pira gue? Jam 10 apa jam setengah sanga? Sholat apa setengah sanga? Duha keliwatan. Sholat mangkat ngesuk nek zuhur ya ora apa-apa. Oke setengah rolas lah wis standby nang masjid ya Mbak Goyel. Ya, nyong esok dinteni nang masjid ya Pak Kiai. Ya, temenanan tuh di masjid. Alhamdulillah Mbak Goyel ikut jadi jamaah, jadi makmum. Pokoknya Pak Kiai Mansur jadi imam, Mbak Goyel jadi makmum. Setelah begitu Pak Kiai Mansur bilang, wis sholatin Mbak Goyel, sing penting rubuh gedang, sing penting melu. Betul tuh. Pak Kiainya takbiratul ihram, Mbak Goyel ikut Allahu Akbar. Mbak Goyel ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar. Rubuh Allahu Akbar. Rubuh gedang. Sambil ruku Allahu Akbar, rubuh gedang. Sami Allah liman hamidah, rubuh gedang. Ternyata Mbak Goyel salah paham. Dikiranya doa sholat rubuh gedang. Padahal artinya rubuh gedang yang penting ngikut dulu. Imamnya ruku ya ruku, imamnya takbiratul ihram ya ikut. Tapi kan Mbak Goyelnya sabar, Pak Kiainya pinter. Yang penting ikut dulu nggak apa-apa. Akhirnya Mbak Goyel lama kelamaan belajar. Dia mau belajar ngaji, mau belajar sholat. Alhamdulillah malah tambah gone makmur, gone ibadah. Sing akhirnya Mbak Goyel langsung jual sawah buat berangkat haji. Pulang haji namanya jadi ganti Muhammad Sugoyel.
Tapi ahli jamaah, sholatnya nggak pernah ketinggalan, persis kayak ceritanya Pak Lurah Bumi Makmur nih. Mending mantan preman ketimbang mantan kiai. Pak Lurah nggak apa-apa Pak Lurah. Justru biasanya kalau mantan preman itu kalau ngasih malah nggak hitungan. Kalau sodako senengnya brak-bruk, anu biasa pegang kartu soalnya. Jadi kalau mantan preman kok tobat betulan, Masya Allah, imannya luar biasa, ahli ibadah. Pak Lurah, jangan tersinggung ya Pak Lurah, yang alih-alihnya sekeong-keong. Orang kalau sudah hatinya lembut, Allah pun gampang kasih hidayah. Tapi kalau orang sudah nggak mau menerima kritik, saran, masukan dari orang lain, walaupun pinter ibadah, ahli ibadah, tapi kalau dikritik dia nggak mau, malah justru itulah yang disebut hati yang keras. Hatinya tertutup dari hidayah. Maka kalau menerima kritik, saran, masuk di dalam hati, itu orang-orang yang selalu dituntun oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Penduduk neraka jahanam orang punya hati, tapi hatinya nggak mau menghayati ayat-ayatnya Gusti Allah. Yang kedua kata Allah, orang yang termasuk penduduk neraka jahanam, walahum a'yunul la yubsiruna biha, punya mata bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Gusti. Tanggane ikut tuku tanah dheweke atine owah, gane ngebangun dheweke bingung kelabakan, tanggane tuku motor dheweke lambene jontor, tanggane tuku kulkas tuku mas dheweke atine panas. Apal banget sih ibu, itu punya mata bisa melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Saya mau tanya dulu nih Bu, assalamualaikum. Di dunia ini ada barang yang baik, ada yang buruk. Ibu kalau disuruh milih, milih yang baik apa yang buruk? Yang bagus apa yang jelek? Betul. Lebih senang yang bagus. Lebih senang yang bagus. Kita buktiin. Tetangga jenengan beli motor baru, bagus nggak? Baik nggak? Jenengan senang nggak? Tuh senang barang bagus. Lama-lama nanti ketularan bagusnya. Tetangga jenengan anaknya ranking siji di pesantren, bocah pinter sekolah berprestasi, saya apa enggak? Saya apa enggak? Jenengan seneng enggak? Nah tuh suka barang seneng, suka barang seneng, suka barang yang saya, nanti lama-lama ketularan sayanya. Tetangga jenengan berangkat ngaji, gelangnya banyak, bajunya baru, gelangnya pating kerimping, bagus enggak? Jenengan seneng apa enggak? Lah kok senyumnya mencurigakan nih? Nih. Terkadang kita bisa melihat tapi nggak mau melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tetangga beli tanah deke, tane bangun deke, bingung tane tuku motor deke, lambene jontor, tanggane tuku kulkas, tuku mas dewek atine panas. Mangkat ngaji muslimat klutik-klutik sama sebelah. Yuk dalam sebelah mangkat ngaji gelang selengan tinggo kabeh ya yo ya. Delang sikile ya Allah, nanti sikile bedi gelangi ya yo ya. Yang diajak ngomong nyambung dong. Biasalah orang kaya baru mah begitu. Yang belakang udah aja seru-seru. Aku tadi melo kromo. Kesi buat tangannya pengaruh gelangan untuk mas asli. Punya mata tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Tangannya tuku tanah deke, watane bau deke bingung, tangannya tuku motor deke lambe jontor, tangannya tuku kulkas tuku mas dewek atine panas, tangannya tuku truk dewek setruk, tangannya tuku parabola deke tuku paramek, tangannya mangkat haji akhirnya dewek mumet mati karena mumet dirujuk di rumah sakit akhirnya mondok. Malah darah. Bukan saya yang ngomong Kiai. Nih ibu-ibu nih di depan nih. Ya Allah, punya mata
tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Karena ayatnya Allah ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat adalah di dalam Al-Quran, yang tersirat ini adalah alam lingkungan sekitar kita. Maka punya mata tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah, itu ciri-ciri penduduk neraka jahanam. Yang ketiga, penduduk neraka jahanam walahum adzanul la yasma'una biha, punya telinga tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti. Dengar tapi pura-pura nggak dengar. Cara Cilacap nyebutnya budeg. Budeg cara sini apa? Kopoken. Kopoken. Betul nih, di Palembang ada bahasa kopoken. Siapa orang-orang yang kupingnya kopoken? Sebelah ada hajatan tapi nggak mau kondangan, padahal dia di rumah nyantai nggak ada uzur, tapi nggak mau kondangan, di kuping kopoken. Tetangga sakit gak mau jenguk, kuping kopoken. Ada pengajian deket gak mau ikut, kuping kopoken. Kurung wazan ora gelem sembayang, kuping kopoken. Makanya toa ampli di masjid kita udah dari sejak dulu ada, Pak. Dari zamannya Sunan Kalijaga saja ada kentong sama beduk. Entah di Palembang ada kentong apa beduk apa enggak. Ada di sini. Kentong sama beduk di masjid kita itu bagian dari seni. Zamannya Nabi nggak ada kentong sama beduk. Kentong beduk itu ciptanya Sunan Kalijogo. Karena dulu ketika Sunan Kalijogo membawa Islam di tanah Jawa khususnya, dalam menarik masyarakat supaya mau masuk Islam, mereka diajak nari dulu, wayangan dulu, sampai-sampai ada tarian lengger. Supaya apa? Menarik orang, supaya mereka kepingin apa sih Islam itu. Udah tahu lengger, tarian lengger, tinggal dilanggarna. Apa itu langgar? Surau. Apa itu surau? Musola. Kan udah pada tahu lengger, tinggal dilanggarna. Bayi pun dilenggeri udah dari sejak kandungan. Apa itu di Jawa dilenggeri? Ketika anak bayi di dalam kandungan sudah dibaca ayat suci Al-Quran, bacain sholawat, sampai lahirnya kuping kanan diadani, kuping kiri dikohmati. Maka ini dalam rangka lagi ngelenggeri si jabang bayi. Karena sudah dilenggeri, kantun dilanggarna, kita ajak ke musola, kita ajak ke masjid. Ketika si anak ini udah bisa mikir, makanya bayi kalau udah lahir, tali pusarnya terus diikat di bundel. Nah, di bundel inilah persis yang namanya beluluk. What is a beluluk? Beluluk itu adeknya cengkir. Tahu cengkir ente? Cengkir niku adine degan warna-warna, degan kemeruk, degan kemelangrang, sona-ona banget, degan wareg. Beluluk itu gambarannya tali pusar bayi yang diikat, Pak. Makanya bayi kalau lahir tali pusarnya diikat disebut bodong. Bodong itu artinya masih bodoh. Makanya disebutlah beluluk karena mirip dengan bundelannya beluluk. Kalau udah sekakannya beluluk namanya cengkir. Anak ketika usia 5 tahun ke atas disebut cengkir. Lagi kenceng gue mikir, lagi kepingin apa aja tahu. Makanya kalau sudah cengkir gari dilanggarna. Karena sudah bisa mikir, maka lengger sama langgar bisit lengger. Karena bayi di dalam kandungan sudah dibacakan sholawat, dibacakan Al-Quran, itu di Jawa disebut dilenggeri, maka dilanggarna. Maka ketika nanti anak kita sudah paham, di masjid kita ada kentong dan beduk, itu bagian dari seni. Dulu belum ada wireless, belum ada listrik, belum ada toa, belum ada ampli, belum ada mic, apalagi mic station belum ada, Bu. Diciptakan kentong dan beduk supaya sekali tabuh satu kampung bumi makmur. Dengar semua, itu maksud Sunan Kalijaga. Tapi Anda jangan salah paham, yang manggil orang sholat bukan kentong beduknya, yang manggil orang sholat tetap
azan dan iqomah, kentong dan beduk hanya sebagai perantara supaya lagi di pasar pulang dulu, yang lagi di sawah pulang dulu, yang lagi dodo sawit pada balik disit, mandinya saja lama, jalannya saja proses, ditabuh kentong dan beduk ada maksudnya. Tong 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 tong. Maksudnya para sederek, suraunya masih kotong 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 kotong. Masjidnya masih kosong. Jenengan diaturi supaya persiapan dulu biar nggak kaget. Belum masuk waktu sholat tapi persiapan dulu. Kalau kentongnya ditabuh, tinggal beduknya ikut ditabuh mak. Deng 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 deng. Maksudnya para sederek, masjidnya masih sedang masjidnya masih sedang. Ayo pada ke masjid dulu persiapan. Kentong beduknya ditabuh, tinggal azan sudah masuk waktu sholat. Nah ini baru manggil orang sholat betulan. Dipanggil masih belum pada datang, ditinggal puji-pujian. Cuma sekarang tadi kota tadi desa sama masjidnya mewah, maghrib masih petengan. Barang anak sing adzan bocah cilik belum sunatan. Kasihan bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia juga kaget bisa suaranya mirip begitu. Bareng untuk bocah cilik sing adzan, waya subuh sing adzan bakakung, suaranya ampeg, giginya tinggal 2, adzan sambil nelangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih becik ketimbang 12 langkah sing tangi. Bareng gelem na sing tangi malah sing tangi barange. Barang ayame. Aja salah paham. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengar azan gak mau sembayang, ikuping kopoken. Penduduk neraka jahanam punya hati tapi nggak ngerasa, punya mata bisa melihat tapi nggak mampu melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bahkan ternyata penduduk neraka jahanam punya telinga, mampu mendengar tapi nggak mau mendengarkan ayat-ayatnya Gusti Allah. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Itulah orang-orang yang derajatnya seperti hewan ternak, bahkan lebih asor derajatnya ketimbang hewan ternak. Na'udzubillahi min. Maka kita oleh muslimat bumi makmur diajak ngaji ngatur jiwa dan dari hati yang bagus-bagus dilakoni, sing ala-ala dilereni beneng esuk pikantuk rahmati ilahi amin Allahumma. Baru aja nengok sekali, nengok bae mah udah berulang kali. Ini baru sekali Ibu Fatayat nih yang di depan dewek nih. Saya nengok jam karena ini dikasih waktu, karena kita dibagi-bagi waktunya Ibu Bapak. Hanya di sini saja saya masih sampai hari Rabu di Palembang dan di Lampung. Jadi ngapunten sangat kita dibagi-bagi waktunya. Hapunten Pak Wakil Bupati. Saya datang pengajian tadi persis mulai jam setengah 10. Ini sudah jam 11 lebih seperempat. Mohon maaf, memang kurang Bu, saya juga masih kurang. Khawatirnya kalau ngajinya cuma sebentar amplopnya dipotong kan repot. Bercanda Ibu, maaf ya, suka bercanda. Nggak masalah amplopnya, nggak masalah bisarohnya, tapi masalah pergantian waktunya. Karena memang masih dibagi-bagi waktu, jadi mohon maaf Bapak Ibu. Saya mohon kerjasamanya, dibantu lagi untuk acara selanjutnya. Masih di Lampung, pindah ke Lampung betul ya. Nah, di Mas Uji apa ya? Lupa malah. Bablasan
wis lah bablasan ngana menggoyah. Jadi ini bablasan waktunya. Jadi mohon dibantu. Jadi pangapunten sangat. Ini sudah sekitar hampir 2 jam kurang seperempat kita ngaji. Jangan hanya sekedar bentar. Ini kresek mau pada kemana nih? Pengumuman dari akhirat. Siapa orang yang berangkat ngaji belum dipimpin doa gugup balik, maka bapak ke bojo maning. Yang kepanasan betul ibu, hanya saya minta 3 menit saja. 3 menit kita akan hikmat mengaminkan doa yang nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Sudah banyak guyonan kita tadi, maka kita tutup dengan kita hikmat mengaminkan doa. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Oki. Alhamdulillah berkenan hadir secara langsung, suatu kehormatan, suatu kebanggaan bagi kami. Panjenengan kersa hadir di sini. Dan nanti juga entah ada 1 atau 2 patah kata, nanti ada sambutan dari Pak Wakil Bupati untuk menyambut Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya. Jadi mohon jangan pulang dulu karena masih ada acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Bupati, dan ada beberapa pengumuman dari panitia, dan tentunya pimpinan doa dari Pak Kiai. Yang kedua saya mengucapkan banyak terima kasih Forkom Pincam Kecamatan Mesuji Raya, Pak Camat, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek yang mewakili, dan seluruh MWC Nahdlatul Ulama, dan para tamu undangan, Ibu Bapak Dewan, dan seluruh kepala desa yang hadir dari Kecamatan Mesuji Raya, dan khususnya keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Mesuji Raya. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita muslimatnya. Dan mudah-mudahan pengajian hari ini tidak hanya sekedar ingin melihat mumpuni, tapi mari ngaji kita jadi orang yang beruntung. Kita semua dirawuh dan ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan zuriya yang salih dan salihah, keluarga yang ahlul ibadah, keluarga yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Dari saya awal sampai akhir segala kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.